Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Di sini Pak Mong Tia sama Pak Rina baik-baik saja, ceria dan luar biasa. Pastinya adik-adik semua yang ada di rumah juga luar biasa sekali ya. Penuh sukacita. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Kali ini para pamong tidak sendiri. Para pengiring musik kita pada pagi hari ini ada Mas Nathan. Hai. Lalu Mas Victor. Halo. Dan juga ada pamong Ibu Titi. Ibu Titi Karti yang akan menyampaikan doa syafaat. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, supaya kita bersemangat, kita akan mengajak anak-anak pergi ke sekolah minggu dengan satu lagu. Lagunya adalah Ayo ke Sekolah Minggu. Yuk bangkit berdiri kita pujikan dengan penuh sukacita. Penuh sukacita, kita memuji nama Tuhan. Mari, ayo ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, syalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, kita semua sudah semangat sekali ya di sini. Sudah semangat memuji nama Tuhan. Iya benar. Pasti anak-anak di rumah juga sama seperti kita di sini. Semuanya pasti bersukacita. Nah, untuk memulai ibadah kita akan berdoa, doa pembukaan. Anak-anak disiapkan hatinya, duduk yang bagus. Kalau sikap berdoa gimana Bu Rino? Nah, sikap berdoa itu kita harus benar-benar dengan sungguh-sungguh karena kita berdoa menghadap Tuhan Yesus. Tangannya dilipat dan mata dipejamkan. Yuk, sudah siap? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali kami anak-anakmu pagi ini menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur kami naikkan kepadamu karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama teman-teman kami. Walaupun ibadah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, sekarang untuk menyemangati anak-anak lebih lagi, karena Bu Tias yakin kalau anak-anak di rumah itu nggak ada yang sedih, semuanya senang pagi hari ini. Nah, kita akan pujikan satu lagu lagi, yaitu di sini senang, di sana senang. Nah, jadi di mana-mana kita anak-anak di mana-mana harus hati yang bersukacita, bersenang. Apalagi pada hari ini kita semua menyatukan hati meskipun mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Yuk, kita pujikan lagu di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
anak-anak di rumah juga sudah siap ini, hatinya sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Karena kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan? Nah, Alkitabnya. Jangan lupa yang belum, yuk cepat segera diambil Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, pasti sudah. Disiapkan. Semua pasti sudah mandi, disiapkan Alkitabnya, disiapkan persembahannya, siap untuk beribadah. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pamong Rina. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, kita akan pujikan satu lagu, yaitu Yesus Kupanggil untuk menyiapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan, pagi ini kami sudah bersuka cita, kami sudah memuliakan nama-Mu. Kini ya Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, buka pikiran kami, Tuhan tuntun kami, agar setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Pamong Rina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, biarlah apa yang disampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Shalom. Nah, sudah disiapkan Alkitabnya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak yang manis, anak-anak yang cakep, anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi teman yang baik.
Nah, menjadi teman yang baik. Tema kita yaitu tentang persiapan kelahiran Yesus. Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalannya, ayo ditulis dulu anak-anak yang ada di rumah. Ayat hafalannya nanti dihafalkan ya. Iya, dihafalkan benar-benar di rumah. Minggu depan nanti akan disampaikan lagi. Ayat hafalannya diambil dari Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6a. Hendaklah perkataanmu penuh kasih. Nah, anak-anak semuanya ada di rumah. Sebelum Pamong Rine lanjut ke cerita selanjutnya tentang isi firman Tuhan, kita lihat dulu sesuatu yang menarik untuk kalian semuanya. Apa itu, Bu Rina? Ya? Nah, kita lihat dulu ya. Anak-anak semuanya pasti penasaran kan? Yuk kita saksikan lihat bersama-sama. Silakan. Segera setelah itu, Maryam bersiap-siap lalu bergegas pergi ke pegunungan, ke sebuah kota di Yudea. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maryam, bayi yang di dalam rahimnya bergerak-gerak dengan kuat. Lalu Elisabet dikuasai oleh Roh Allah. Dengan suara yang nyaring ia berseru kepada Maryam, "Engkau paling dilimpahi berkah di antara semua perempuan, dan diberkahi pula bayi yang di dalam kandunganmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu dari junjunganku datang mengunjungiku? Sebab ketika salammu itu terdengar oleh telingaku, bayi yang di dalam kandunganku tiba-tiba melonjak kegirangan. Berbahagialah engkau Maryam, karena engkau percaya bahwa semua yang dikatakan Tuhan padamu akan terjadi." Lalu Maryam berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ia sudah melihat kerendahan hambanya. Mulai sekarang ini hingga zaman ke zaman, semua orang akan menyebut aku berbahagia. Sebab Yang Maha Kuasa sudah melakukan hal-hal yang besar bagiku. Kuduslah asmanya. Rahmatnya berlaku turun-temurun bagi orang yang takwa kepadanya. Ditunjukkannya kekuatannya melalui pekerjaan tangannya, dan dicerai-beraikannya orang yang sombong hatinya. Raja-raja diturunkannya dari tahta kerajaannya, dan orang-orang yang rendah ditinggikan kedudukannya. Orang yang lapar dikenyangkannya dengan hal-hal yang baik, dan orang kaya disuruhnya pergi dengan tangan hampa. Ditolongnya Israel, hambanya, karena ia ingat akan rahmatnya yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maryam tinggal di rumah Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kemudian ia pulang ke rumahnya. Nah, anak-anak semuanya ada di rumah, pastinya semua gembira ya hari ini. Ada yang sedih? Oh, tidak ada. Semuanya Ternyata kita lihat semuanya, mukanya semuanya senyum loh itu, Bu Rina. Ternyata semuanya sedang bergembira, bersukacita. Nah, tadi kita sudah menyaksikan cerita. Iya, tentang di video ya. Iya, tadi kita sudah lihat videonya sama-sama. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kisah tentang siapa tadi? Siapa tadi? Ayo, siapa ada anak-anak? siapa? Maria dan juga saudaranya Elisabet. Nah, anak-anak semuanya, di dalam firman Tuhan, Maria dan Elisabet saat bertemu mereka merasakan sebuah sukacita yang luar biasa. Besar, ya, luar biasa sekali. Karena apa? Karena waktu Maria datang ke rumah Elisabet, Maria mengeluarkan perkataan yang manis, yang menyenangkan. Kata-katanya bahagia banget, bahagia gitu. lembut menyapa ya, kata-katanya membuat orang jadi senang, gembira, memberikan sapaan shalom yang artinya membawa damai. Nah, tentunya di firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita bisa juga meniru Maria dan juga Elisabet. Ya. Nah, meskipun mereka tidak pernah bertemu, lama sekali tidak berjumpa, tetapi di saat mereka berjumpa senang sekali. Nah, mereka bergembira, sukacita. Terlebih Elisabet, di mana Elisabet tahu bahwa Maria sedang mengandung Tuhan Yesus saat itu. Nah, pastinya anak-anak pun yang ada di rumah, kepada kedua orang tua, saudara-saudara,
teman-teman pastinya juga lebih memilih, lebih senang diberi senyuman ya daripada apa, cemberut. Iya, daripada melihat muka cemberut, marah yang suka marah-marah, teman yang jahil atau usil, pastinya juga tidak suka. Nah, kalau tidak mau dicubit, kita pun juga tidak boleh mencubit. Jadi di sini kita semuanya anak-anak Tuhan diberi anugerah yang luar biasa untuk kita memiliki kasih. Iya, anak Tuhan harus penuh kasih, menjadi teman yang baik bagi siapapun itu tanpa pandang bulu. Baik itu jadi anak terang ya Bu Rina, di rumah, di sekolah, dimanapun berada harus jadi anak terang, pembawa sukacita, pembawa kebahagiaan dan damai sejahtera, karena itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Nah, sekarang contohnya sikap-sikap yang buruk tadi pastinya anak-anak juga sudah tahu kan? Sudah tahu. Nah, bagi apa saja itu apa ya sikap yang buruk? Nah, menjahili teman. Suka mukul-mukul itu juga nggak baik. Terus mengolok-ngolok, mengejek-ejek ya. Biasanya seperti itu. Iya, itu dibenci oleh Tuhan Yesus. Tetapi anak yang baik, anak yang hebat, belajar firman Tuhan dengan baik juga, menerima semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang penuh kasih, dan menjadi anak terang dimanapun berada. Nah, pastinya memang tidak mudah sih ya, Pak Mong. Iya, banyak godaannya. Ayo, ikut aku gini, ikut aku. Pasti ada teman yang seperti itu ya. Karena Pak Morino pun kadang juga susah kita kasih untuk sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar lebih baik lagi. Iya, dari Pak Mong, anak-anak semuanya kita bersama-sama belajar firman Tuhan untuk menjadi teman yang baik bagi sesama kita, terlebih saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk kita boleh menerapkan firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, untuk menanggapi firman yang telah disampaikan oleh Pak Mong Rina, kita akan memujikan satu buah lagu dari Kidung Jemaat nomor 424, yaitu Yesus menginginkan daku. Sekalian kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kebaikan Tuhan pada kita. Persembahannya disiapkan, kita akan pujikan lagu Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar
menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Pamong Titi Karti. Nah, duduk yang manis ya, saatnya kita berdoa menghadap Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Yuk anak-anak semuanya, kita persiapkan hati kita dalam doa syafaat. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari anak-anak kita mengambil sikap berdoa, mata dipejamkan, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Sungguh besar Tuhan, Engkau telah memelihara kami. Terlebih pada pagi ini Engkau telah menyapa anak-anak kami di dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Apa yang telah kami terima ini Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan. Engkau beri kemampuan anak-anak untuk dapat melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah bersama-sama kami kumpulkan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini, biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Dan ajarkan kepada kami Tuhan, terlebih anak-anak kami, untuk senantiasa mempersembahkan yang lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua itu. Kami juga mohon ampun jika di dalam kami membangun ibadah pada pagi ini ada dosa kesalahan yang terjadi. Bapa, selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Anak-anak kami di rumah masing-masing, Tuhan kiranya memberkati, menjauhkan dari segala roh-roh jahat, mara bahaya. Tuhan senantiasa menjaga anak-anak kami, Tuhan menjaga kesehatannya, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak. Tuhan kiranya senantiasa memberikan roh kesabaran, kesetiaan, sehingga dalam mendampingi anak-anak ini senantiasa dapat dilakukan dengan penuh syukur. Semuanya sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada anak-anak, juga dapat menjadi persembahan yang harum ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Semuanya kami naikkan dengan menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian tadi doa syafaat kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mutias percaya bahwa ibadah kita hari ini membawa kebaikan, membawa sukacita, dan sesuatu yang akan lebih baik lagi untuk anak-anak semuanya. Nah, pesan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita tetap mengingatkan kepada anak-anak semuanya ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, yang pertama makan yang bergizi. Makan makanan bergizi. Ya, selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Selalu menaati protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker. Iya, selalu cuci tangan. Nah, rajin-rajin cuci tangan jika kita melakukan kegiatan apapun dimanapun berada. Jangan lupa selalu cuci tangan dan jika keluar pakai masker. Dan jaga jarak. Nah, dan sambil kita sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali, beribadah kembali bersama teman-teman dan para pamong semuanya. Untuk mengakhiri ibadah kita akan pujikan lagu Hati yang Gembira. Setelah itu kita akan terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Pamong Rina. Mari kita pujikan lagu Hati yang Gembira. Anak-anak bangkit berdiri, lagu telah dipujikan dengan sukacita. Hati yang Gembira. Harus bergembira ya nyanyinya. Senang
pada pagi hari ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Nah, sekarang masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih dan penyertaan Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, kasih penyertaan-Mu senantiasa kami terima anak-anak-Mu, terkhususnya anak-anak GKJW Jemaat Ponorogo. Biarlah ya Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa melimpahkan berkat sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.